Nyalakan suara setelah ya. Ini tanggal berapa? 24. Oke. 24 Juli. Oke. Adalah hari istimewa untuk teman saya. Ya. Ya. Kita lihat. Harusnya si Iwet yang hosting. Cuman gue gini. Aduh, gue aja deh yang hosting gitu. Kayaknya dia lagi masih olahraga atau apalah gitu ya. I just want to make a very special, a cute special moment aja kalau dia ternyata udah nanti gabung, ya. So bear with my voice, la 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 la. I know. Our dear friend today is getting a year older. Ada yang ulang tahunnya hari ini juga nggak? 24 Juli. Hah? Ya, geng duet siap-siap katanya teriak bareng-bareng ya. Oke. Oh, ada ulang tahunnya besok. Besok berarti 25. Oh, anakmu ulang tahun. Happy birthday to you. Lah, si monyet. Selamat ulang tahun. Kasar aku lagi ulang tahun dimonyong-monyongin. Bahagia melingkupi, menyertai. Tuhan jaga senantiasa. Semua keinginan dan cita-citanya diwujudkan. Anjir, lo adalah orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun dengan sengau ke gue. Masa sih? Eta mah tersengau dah, eta mah da vibra. Eta sengau mah hari-hari. Eta mah da bukan ulang tahun. Eta mah da alto at its best, you know. Alto at its best. Emang alto artinya apa? Alto tuh suara dua. Emang alto suara dua? Lah kata gue barusan. Kata dia alto suara dua guys. Lu tahu nggak? Seni musik adalah satu-satunya pelajaran saat gue SMA yang gue merah. Hah, bohong lo? 5 gue. Yang bener lo? 5. Sampai nama guru gue tuh waktu SMA namanya Ibu Wit ya. Aduh, aku nggak tahu, maaf ya Ibu Wit ya. Semoga dia masih ada dan nggak tersinggung. Dia tuh sampai udah nyerah wet sama gue. Dia sampai bilang gini, ya udah David, kalau gitu kalau ujian nanti kan ibu duduknya di depan, kamu di paling belakang aja. Jadi ibu nggak akan lihat kok kalau kamu bisa lihat di buku. Beneran. Jadi gue gini, oh gitu Ibu Wit, jangan minta saya mengulangi ya. Dia nggak mau dosa soalnya. Jadi gue buka buku. Dan masih merah. Ya enggak dong, 6. Lo bagian mananya yang nggak ngerti kalau dari seni musik? Tangga nada tuh, aduh gue males deh. Udah gitu ngapalin kesenian gitu-gitu. Terus praktek suling, pianika gitu. Ih gue males, Bo. Gue nggak ngerti. Gue tangga nada tuh gue nggak ngerti, Bo. Tangga nada. Lo main suling bisa? Enggak dong. Pianika bisa? Enggak dong. Baca not balok gitu lo bisa? Enggak dong. Gak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa.
And look at me now. Lu soalnya sastrawan ya, lu tuh bukan musician ya, bukan. Iya, gue tuh talker, doyannya ngemeng. Lu dulu pelajaran yang paling bagus apa? Aku bahasa dong sama kebudayaan. Bahasa Jadi, bagus. bahasa IPS tuh gue bagus. Bagus. Oh, grammar gitu lo bisa grammar. Bisa, jago. Gue tuh yang lemah tuh matematika, fisika, kimia, seni musik. Tapi matematika, kimia, fisika kan apalan ya dan logika gitu. Jadi gue I get by lah gitu. Kok matematika hafalan? Kan ada rumus-rumus. Oh, lo rumusnya hafal. Lo kalau rumus. Iya, rumusnya hafal. Penerapan rumusnya lo nggak tahu pasti. Iya, tapi kan gue jago bersosialisasi. Ya. Bagus, ini bagus. Kan saya udah hafal, Bu. Pasti lo gitu kan? Iya, tapi kan gue jago bersosialisasi. Kan gue IPS. Jadi gue udah bagi tugas sama teman-teman sekelas gue. Udah, gue yang ngapalin rumus. Ntar lu gue kasih rumusnya, lu yang hitungin gitu. Terus nanti bisa mereka. Iya, jadi kan gue mainnya kan sama cowok-cowok ya. Cowok-cowok itu kan. Iya, Bo. Lu tanya, gue gak bohong loh. Lu tanya, gue SMA tuh gue mainnya sama cowok-cowok, Bo. Cowok-cowok itu seneng main sama gue. Karena kalau mereka curhat berantem sama pacarnya, gue yang ngedengerin. Gue dibonceng, naik motor gitu. Gue ngedengerin. Tanya deh. Ibarat kata mereka bilang lumayan dah nih, beli satu dapat dua gitu ya. Iya, Bo. Oh iya. And they love me in a very genuine way gitu ya. In a very genuine way. Mereka tuh nganterin gue pulang kalau mau curhat. Terus gue ngebayangin ya, lo duduknya bonceng samping. Enggak, gila, gue duduknya gitu. Tapi pas lagi di motor gitu gue gini, gue takut jatuh. Ya udah pegangan, makanya gue pegangan. Paling bisa anjir, pegang pundaknya. Enggak, mereka mah gitu. Gue pegangan. Terus curhat lah mereka sepanjang jalan. Iya, curhat. Nenek, pacarnya lah, apa. Puyang gitu, atau main ke kosannya gitu. Hah? Sampai main ke kosan? Dulu kan sekolah gue itu kan banyak kan anak luar daerah, jadi 80% ngekos di kota tersebut. Di Salatiga. Pulang sekolah tuh main gitu ke kosan gitu, ntar curhat gitu. Gue curhat gitu. Terus lo ngapain pas dia curhat gitu? Ih, najis. Iya lo. Amit. Iya. Aduh. Jadi gue biarin mereka pada punya pacar. Kalau lagi bahagia nyari pacarnya, tapi kalau lagi sedih nyarinya gue. Jadi kalau mereka lagi berantem, gue happy. Tapi kan prinsip hidup gitu ya. Jangan pernah lo melupakan orang yang ada di sisi lo saat lagi sedih, saat lagi susah. Ya, disitulah adalah teman-teman sejati. Lo berarti teman sejati. Pas lagi mereka susah-susah, lo ada. Bagus strategi lo. Jadi lo selalu diingat sama mereka. Iya. Ngebikinin PR, kerja kelompok, apa gue kerjain. Asal gue gengnya sama cowok-cowok. Oh gitu. Oh itu cara lo untuk bisa hangout sama cowok-cowok ya. Kalau gue pikir-pikir ya, gue bentar lagi gue tuh kalau dipoles bisa jadi sister Hong loh. Sorry bentar. Lu dikata rumah singgah sama Ranti.
Pantesan lu tuh kayak tertarik banget ngebahas soal Sister Hong ya. Karena kan lu ngerasa kayak, oh ini kayak gue dulu nih. Kalau gue kebablasan jadi dia nih gue. Sister Hong. Untung gue eling. Kagak gue lanjutin. Kalau enggak gue jadi Sister Hong. Untung rem gue masih pakem, say. Ember. Aduh. Kekasih bayangan. Iya, Bo. Gue tuh kalau kemah, kalau camping gitu, atau kalau lagi itu curhat, gue sambil dipeluk gitu. Ntar mereka curhat gitu. Terus gue, lu bohong gak sih? Bohong gak sih? Bohong bokeh. Beneran? Iya, mereka tuh sayang gue bukan yang manipulatif gimana, they genuinely care aja. Mungkin kali, duh kesian juga ya nih orang udah begini bentukannya, nggak ada temennya gitu kali. Ya, udah buy one get one. Oh. Aku tuh kayak NATO gitu. Kalau lagi mereka berantem, aku mendamaikan. Aduh. Tapi damai akhirnya sama pacarnya mereka. Kadang damai, kadang putus. Begitu lo putus, lo masuk langsung kan? Gitu, paham? Aduh ya Allah. Dikata kita mah banyak akalnya, say. Tusuk gigi juga bisa jadi pohon tembus, say. Iya. Aduh sakit perut. Apa rasanya a year older? A year older. Gue umur 44 loh hari ini. Iya kan? Lo umur berapa? Tahun ini gue 48. 49 dong. Tahun kemarin gue 48. dia bahkan nggak tahu umurnya berapa. Gue berapa sih, Bo? Dia tuh kalau nggak salah ya guys, dia tuh kalau nggak salah 2 tahun lalu gitu dia ngepost thank you for the beautiful age 46 apa berapa, orang 47. Iya. 47. Iya, 2 tahun lalu gue udah sok cantik gitu kan, kontemplatif gitu ya postingan gue di TikTok. Lo tuh udah kayak aku mau merasakan umur baru apa aku akan menulis sebuah apalah gitu ya. Jalan pagi di pantai tuh ya, di Sanur gue ya, deburan ombak gitu dengan tatapan nanar, ketiup angin pagi. Gue video dengan voice over baru, anak TikTok baru-baru semua di voice overin gitu ya. Ember. Puji Tuhan, aku merasa kecil di umurku 47 tahun ini. Terima kasih untuk berkatmu. Udah gue post, Bo. Yang nonton udah 10K. Terus adek gue nih, kakak 47 tuh tahun depan. Gue gini, oh bukan ya? Kecepatan setahun. Dia bahkan gak tahu umur ya, geng. Itu ya gara-gara kejadian itu, gue tuh sampai hati-hati gue hitung baik-baik umur gue berapa ya sekarang. Jangan sampai gue kayak Dave. Lu jangan-jangan 45? Enggak, 44 gue gila. Oh, lu 44. Lu tahu nggak? Gue tuh sebenarnya lupa loh kalau lu ulang tahun hari ini. Gue tahu. Gue tahu. Makanya tadi pas lo WhatsApp pertama gue kan gini, oh dia kayak lupa nih. Gue cuci piring dulu, gue apa dulu, makanya gue telat, bukan karena gue diemin. Terus lo masuk lagi, aku aja deh yang hosting. Ini baru inget nih pasti. Gue dari semalam gue udah diingetin Mbak Wati. Aduh. Mbak Wati udah gini, besok iwet ultah. Gue gini, oh ya ampun, untung lo ingetin. Iya gue tahu.
Gue mah udah nggak berharap sama lo. Terus malam-malam jam 10, mak lu DM gue. Hah, kenapa? Besok Iwet ultah. Hah, ngapa dia mesti ngingetin lu? Dia tahu kali kalau gue lupa. Dia kayaknya trauma. Dia kayaknya trauma jangan sampai orang pada lupa sama ulang tahun gue. Karena lu tahu nggak sih trauma terbesar gue apa dalam hidup? Apa sih? Orang-orang lupa. Anjir, gue masih ingat banget sampai detik ini. Kenapa? Umur 17 tuh kan dulu kayaknya sesuatu yang ini ya, sakral, penting gitu. Iya. Lo punya KTP pertama kali, lo punya SIM, lo bisa nyetir. Kayaknya tuh, dan teman-teman lo kan lagi pada yang gegap gempita dengan 17 tahun gitu kan ya. Iya. Ya gue juga pengen kayak gitu dong. Terus udah gitu, gue berangkat sekolah umur 17 tahun itu, kagak ada yang bangun di rumah gue, Bo. Kagak ada yang bangun, bapak ibu gue nggak bangun, kakak-kakak gue nggak ada. Kakak gue yang pertama di mana ya? Oh, dia udah dinas keluar kota. Terus gue ngerasa kayak, aduh, nelongso banget hidup gue gitu. Lebay. Lebay. Lo pasti kan bangun pagi kok nggak ada yang bangun, lo sambil bikin alis gitu kan. Lo kan SMA kan alis lo kayak Drew Barrymore ya, Say. Kayak Alicia Silverstone ya, Say. Ya, Say. Ya. Alis lo kayak Alicia Silverstone terus gitu tuh. Kayak Melanie Subono ya, Say. Gitu tuh kan. Oh tuh, ya segaris gitu ya kan. Cuy gitu. Kalau zaman sekarang kayak jengkelin. Lo sambil ngukir alis gitu kan. Ini mesti segaris, jangan napas. Kok gak ada yang bangun sih gitu. Baru lo berangkat sekolah gitu kan. Lo kan gitu kan. Lo bersembunyi gini. Anak cowok kok alisnya dikerok lo gini. Kayak cowok-cowok di Jepang pada kuper deh teman-teman gue ini. Gue tuh bacaan dari SMA majalah Nono loh. Majalah Nono tuh majalah Jepang. Majalah Nono tuh gak boleh loh. Kenapa? Lah, larangannya aja 2 kali. Nggak lucu. No. Iya gitu. Jadi ya udah, abis itu semenjak itu tuh gue, daripada gue kecewa, itu sebabnya kenapa gue tuh ngumpet kalau ulang tahun. Daripada gue kecewa nggak ada yang ingat, lebih baik gue pergi aja gitu. Banyak luka trauma masa lalu kayaknya masih Mayan, cilik-cilan kak. Ya hari-hari deh. Nama juga manusia ya. banyak kerak-kerak trauma yang numpuk kayaknya ya. Kan lagi kak, aku lagi mau beli itu tuh apa, Loxus yang di TikTok ya, yang semua kerak kamar mandi bisa luntur. Oh iya, gue udah beli loh. Bersih ya, hebat loh itu si Loxus itu, gue baru beli itu. Gue mau Gitu, pakai buat Kak, pikiran gue banyak kotornya. Terus apa nih? Biasanya kan kalau udah makin deket gitu ya, kita tuh ulang tahun makin kontemplatif ya. Kalau masih muda belia kan ulang tahun tuh lebih kepada pesta pora ya. Tapi kan kalau di umur kita kan kontemplatif. Apa nih bahan kontemplasi lo di tahun ini kalau boleh tahu? Apa ya? Gue tadi malam itu datang ke acara peringatan Hari Anak Nasional. Ini dalam rangka kerjaan bela bangsa. Hari Anak Nasional di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Terus udah gitu kemarin itu gue merayakannya bersama anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Yang kondisi ekonominya adalah prasejahtera gitu. Terus ada satu anak gitu, ada 2 yang menyentuh perasaan gue. Satu itu pas gue lewat bangsal, dia ngeliatin gue, kan gue ala-ala Lady Diana ya, kunjungan gitu. Pasti kan gitu kan. dengan tas gitu kan gitu. Nggak pakai tas gue.
Kan gue inget zaman dulu, inget gak sih lo, Lady Di ke Indonesia berkunjung ke rumah sakit kusta apa rumah sakit apa gitu, inget gak sih lo, Bo? Dia kan masuk halaman depan Kompas gitu ya, bersalaman dengan penderita kusta tanpa merasa takut apalah-apalah gitu kan. Wibawa gitu ya, wibawa. Lo kayaknya lagi channeling Ibu Widi gitu ya, Ibu Widi. Lo boleh gue cerita lagi? Lanjut. Terus pas gue lewat lagi Bangsal gitu, gue nengok gini, anak itu tuh dada-dada ke gue. Oh. Umur 6 tahun. Yeah. Umur 6 tahun dia habis operasi. Operasinya itu adalah, kalau gue nggak salah, gue agak lupa-lupa, sekat ruang jantungnya tuh, bilik jantungnya tuh bolong, Bo. Oh. Terus gue berhenti kan, gue masuk ke dalam, terus gue ngobrol sama dia. Namanya Rizky kalau gue nggak salah, umur 6 tahun. Anak itu tuh lagi duduk gitu di tempat tidur dengan perban di sini karena habis dibelek dong ya. Namanya sakit jantung kan. Terus abis itu gue cuman gini, namanya siapa? Rizky gitu. Terus dia gitu, dia ambil batuk gitu. Oh bukan, problemnya dia adalah tidak ada pembuluh darah dari jantung ke paru-parunya. Jadi harus dibikin gitu ya. Terus sambil batuk gitu karena ada slam yang harus dikeluarkan. Terus gue gini, dia tuh menghadapi penyakitnya itu bener-bener kayak bukan yang terus rewel, bukan yang terus kemudian dia nangis. Enggak, dia ya udah duduk aja gitu. Dia duduk terus dia yang kayak, iya kemarin habis operasi. Terus ibunya cerita, dan ibunya juga kuatnya setengah mati. Gue cuman gini, ya Allah Tuhan, apalah problem hidup gue gitu ya. Dan gongnya adalah pasien BPJS untuk bisa ditindak dia antri 3 tahun. 3 tahun tuh antrinya? 3 tahun, ya Bo, kan operasi jantung mahal banget Mali. Iya emang. Iya kan, terus udah gitu gue gini, oh gitu, terus selama itu gimana? Ya udah Pak, obat aja terus-terusan. Terus kondisi fisiknya seperti apa pada saat itu? Ya biru-biru Pak, pucat, lemas. Udah dong Rizky. Terus di ujung tuh, di deket jendela, Bangsal kelas 3. Jadi sekamar berenam ya. Berenam atau berempat gitu. Di ujung sana, remaja. Itu juga gitu ngeliatin gue. Terus gue samperin. Namanya siapa? Gue bilang gitu. Dia dari Bangka Belitung. Umurnya 12 tahun. Namanya Panjang. Terus gue gini, anjay, lupa namanya siapa tadi ya. Dan Dayana kan nggak boleh lupa dong ya, nggak boleh dong, atentif ya kan. Makanya lo kalau kayak gitu nanyanya, dipanggilnya siapa kamu? Nah, setelah itu gue tanya, panggilannya apa? Terus dia bilang, panggilannya Pin. Sama dong, Ipin, Upin. Gue bilang gitu, terus dia ketawa. Dia ketawa, terus dia gitu, gue ngobrol, dia dari Bangka Belitung. Sedih dia, Pok. Dia sakit itu ketahuan umur 8 tahun. Sekarang dia umur 12, Dave. Dia 4 tahun. Problemnya mirip-mirip gitulah. Pokoknya kondisi fisik jantungnya tuh ada yang bermasalah. Entah klepnya, entah tidak ada dinding antara sekat bilik jantung dan sebagainya. Terus gue tanya, udah tindakan? Belum, baru besok. Jadi hari ini dia kateterisasi. Jadi ternyata sebelum tindakan tuh dikateter dulu untuk tahu kondisi jantungnya seperti apa, tekanannya kayak apa, apakah dia sehat untuk dioperasi atau tidak, dan lain sebagainya. Terus gue tanya gini, kok 4 tahun lama sekali? Gue bilang gitu, dari umur 8 baru 12 ke rumah sakit. Kan newbie ya di yayasan jantung ya. Terus dia bilang gini, iya Pak, soalnya kan kita pakai BPJS. Jadi kalau pakai BPJS itu antri untuk sampai dipanggil ke rumah sakit. Lalu kemudian, tapi di cover semua ya, Dev. Jadi gue juga salut banget karena benar-benar di cover semuanya. Terus dia bilang lagi, dan ketika kami berangkat ke sini kan prasejahtera dong, tidak punya uang. Kesini atas biaya siapa? Gue bilang gitu. BPJS kan cuma operasinya dong, kagak pakai rumah penginapan sama pesawat segala. Iya, kita ngajuin proposal. Dia ngajuin proposal ke Kesra Bangka Belitung supaya bisa dapat tiket pesawat.
Terus tinggalnya di mana di sini sebelum masuk ke rumah sakit? Kita kemarin di rumah singgahnya tapi milik Pemprov. Terus gue cuman gini, ya Allah ya Tuhan. Sedih banget, lo kebayang gak sih, Bo? Biaya operasi jantung itu bisa 300 sampai 800 juta loh. Iya. Gila loh, gue cuman gini, Edan. Dan si anak itu tuh juga tenang aja gitu. Terus gue gini, kamu gak takut besok mau kateter? Enggak. Tahu nggak kenapa dia bisa tenang? Kenapa? Keinginannya cuma satu, dia pingin sembuh. Gue cuman gini, gila. Terus udah dong, acaraan. Ada satu anak perempuan yang duduk gitu, yang lihat acara gitu, nangis terus nggak berhenti. Tapi nangisnya tuh bukan nangis kesakitan yang wah gitu, enggak. Nangis sedih. Hancur nggak hati lo? Hancur. Oke, ya kan kalau gue sih kan percaya nggak ada yang kebetulan di dalam hidup ya. Mungkin event tersebut sengaja dihadirkan pas sehari sebelum lo ulang tahun, ya nggak sih? Kalau udah ngelihat kayak gitu, apa tuh yang lo rasakan atau lo dapatkan? Lu mah selalu pelajaran hidup, kenapa sih nggak yang udah cerita aja, nggak usah ambil intisarinya, nggak usah ambil apa message-nya, boleh nggak sih? Iya kan, gue kan host. Marah, ngomel tetep. Gue nomor satu ini, Dev, yang gue Kita dapatkan. mau reka ulang sambil goncengan nggak? Nggak mau. Ogah sama lu mah. Gue nggak lagi cari paket buy one get one. Gue mikir gini. Selama ini kan gue mikir, anjir, ini kerjaan yayasan jantung banyak banget, edan gitu kan. Cuma dengan melihat itu, satu adalah gue jadi semakin paham tentang permasalahan yang ada gitu ya. Terutama ini baru masalah penyakit jantung, lo pasti yakin gue banyak lagi masalah-masalah yang lain. Itu satu. Terus yang kedua, gue kayaknya semakin yakin sama purpose hidup gue gitu. Iya gak sih, bahwa emang gue kadang-kadang kan gitu ya, gue suka gini, kenapa harus gue sih? Kenapa harus gue sih? Kenapa harus gue sih ngerjain ini? Kenapa harus gini sih? Kenapa, you know? Tapi setelah gue ngeliat itu tuh gue gini, oh ya emang gue ini udah ditunjukin gitu. Ini depan mata lo, masa lo nggak tergerak sih hati nurani lo gitu? Dengan apa yang gue punya, dengan kekuatan gue, dengan kemampuan gue, masa gue nggak mau bantuin orang-orang seperti itu gitu? Sian sih, Bo. Gue sampai, oh wow. Dan akhirnya ulang tahun ini gue akan mengumpulkan dana lewat kitabisa.com. Nanti teman-teman dikasih linknya ya. Gue mau mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Tentunya di level ekonomi prasejahtera, untuk mereka bisa mendapatkan bantuan perawatan lebih cepat. Karena gue baru tahu lagi, Dave, salah satunya nih, Yayasan Jantung Indonesia itu adalah fungsinya gini. Kan pada saat operasi dia di cover oleh BPJS. Tapi ada certain condition yang misalnya dia harus tambah alat, harus ada pakai alat apa, dan itu nggak bisa di cover sama BPJS. Dan ketika BPJS tidak memberikan guarantee letter bahwa oke, akan gue cover, operasinya bisa dipending. Disitulah kemudian Yayasan Jantung Indonesia hadir untuk bilang bahwa oke, gue yang tanggung biaya tambahan itu. You know how many life yang bisa dibantu, dipertahankan dengan adanya bantuan kayak gitu. Aku tuh juga belum menilik dan menelusuri ya, kan ada yang nanya pertanggungjawabannya nanti gimana, Kak? Kayaknya kalau di kitabisa.com itu everything is open ya. Sangat. Jadi kitabisa.com itu nanti penggalangan dana, lu bisa langsung transfer ke sana.
akan ada linknya, terus kemudian nanti hasil uang yang akan terkumpul itu langsung masuk ke rekening Yayasan Jantung Indonesia, dan uang itu akan kemudian digunakan untuk membantu pasien pasien anak dengan penyakit jantung bawaan gitu. Oh ya, tuh nanti Iwet telusuri ya, karena katanya make sure potongannya jelas gitu-gitunya. Ya. Kalau masalah potongan menurut gue gini, guys, semua orang cari uang. Menurut gue fair. Mereka membantu promosi, mereka membantu urusan untuk administrasinya. If they cut sekian persen, I'm okay with that. Gitu sih. Ya itu ya kontribusinya lah gitu ya. Iya, masa lu nggak mau? Lu maksud gue ya orang kan ada part-partnya juga kali. Iya kan? Tenang, sabar. Namanya kita minta duit dari orang tuh kita harus bisa segala sisi kita jelaskan. Iya, dan Yayasan Jantung Indonesia itu legit kok teman-teman. Gitu sih. Iya. Any special wish on this birthday? Maybe, perhaps? Kenapa gue terus yang dibahas? Aku tuh malu anaknya. Geli. Pin gumoh nggak? Any special wish? Apa ya wishnya ya? Nomor satu sih sebenarnya yang masih ada di kepala gue saat ini dan belum bisa di-solve, gue pingin menyelesaikan semua masalah-masalah sisaan dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bisa selesai di tahun ini, karena itu cukup mengganggu gue dan cukup membuat gue berat gitu ngejalanin hari-hari gue, karena gue kepikiran terus gitu dan rasanya nggak enak banget. Terus kemudian mudah-mudahan gue selalu diberikan kelancaran dan dilindungi dalam menjalani hidup, karena balik lagi bahwa you never know what you gonna get gitu ya. Bukan lagi masalah kayak maksudku gini ya, masalah sama manusia tuh menurut gue paling menakutkan. Masalah manusia tuh menakutkan sekali. Manusia yang membawa masalah kepada kita juga sangat menakutkan sekali, dan gue sudah mengalami itu. Mendapatkan masalah karena gue salah memilih partner misalnya, kayak gitu-gitu tuh gue udah pernah ngalamin, jadi gue nggak mau lagi. Terus udah gitu gue bisa lebih tenang lah ngejalanin hidup gitu, karena umur segini tuh kan skill set lu udah kebentuk dari umur-umur sebelumnya ya, Dev. Ibarat kata naik sepeda lu tuh udah bisa seimbang. Bahkan mungkin di umur segini tuh lu udah bisa lepas tangan. Ya, lu mungkin udah bisa berdiri di atas sepeda lo, lu udah bisa aksi-aksi lah, karena yang basicnya udah lo kerjain. Jadi sekarang gue pingin bisa ngejalanin naik sepedanya dengan lebih tenang, nggak celaka, nggak jatuh, tapi tetap bisa sambil lepas tangan. Kadang-kadang lepas ban gitu ya. Benar, jadi sepeda roda satu ya. Ya kan, ngetril gitu kan. Gitu ceritanya. Good for you. Iya. Ada satu omongannya yang membekas gitu. Terus gue kepikiran, aduh gue mau share. Kemarin kan gue live siang-siang tuh. Terus gue main conversation cards gue. Terus ada pertanyaan, gimana lo membedakan work smart sama work hard? Ya. Terus jawaban gue secara instinctively adalah, aduh kayaknya kalau tahun ini tuh kalau gue udah nggak work smart lagi deh, worknya tuh udah nggak terlalu smart dipikirin sisinya, udah kayaknya pakai gigi work hard aja gitu, apa yang ada di depan mata aja dikerjain, melakukan apa yang hadir kesempatan di depan mata, udah itu aja yang dikerjain, one step at a time gitu. Kayaknya itu ya kan, kalau work smart kan kita harus bikin plan, kita harus ini, kita harus itu. Aduh kayaknya all the plan goes down the drainage gitu, udah F it all gitu, udah kerjain aja apa yang di depan mata. It works for me gitu. Menurut gue ya, my point adalah tanda orang dewasa.
menurut gue tanda orang dewasa adalah ketika kita bisa mulai ganti-ganti point of view. Ya kan? Kalau dulu mungkin gitu ya, darah muda, dunia tuh hitam putih banget buat gue, hitam putih gitu. Makin dewasa, gue bisa berdiri di sisi hitam dan melihat bahwa, oh ternyata hitam adalah penggabungan dari semua warna, bukan artinya kegelapan. Misalnya gitu. Kayak, ini sekalian pengumuman untuk geng duet ya. As per hari ini, 24 Juli, di Netflix akhirnya kita udah boleh nih cerita film, kan Widiawati, Marisa Anita, Mima Syafa itu main film di Netflix judulnya Normal Woman. Teman-teman bisa mulai nonton mulai hari ini. Nonton deh, it's a very beautiful movie. Ada satu adegan di film itu yang menurut gue seiring dengan apa yang tadi gue ucapkan. Nggak spoiler ya. Kan ada Giselle siapa sih nama lengkapnya? Giselle, Anastasia. Emang iya? Giselle Anastasia. Bukan Gisela. Kayaknya Giselle Anastasia deh. Bukan Gisela. Kok Gisela sih? Giselle Anastasia, oh benar, Giselle Anastasia. Giselle Mama Gempi. Ada satu adegan Marisa sama Giselle yang menurut gue, ih gila, keren banget gitu. Scene-nya nggak akan gue spill, tapi clue aja, Marisanya di atas, Giselle-nya di bawah. Watch out for that scene. Scene itu buat gue gini, gila, itu tanda orang dewasa tuh. Orang dewasa yang bisa melihat perspektif yang berbeda dari kacamata perempuan lain. Jadi kalau andaikan kita mau mengganti perspektif kita, baik, jahat, benar, salah, itu tipis banget, Bo, batasannya. Saru semua sekarang tuh kayak hitam putih tuh jadi makin jarang gitu. Iya. Mungkin itu sebabnya di film itu Marisa Anita bajunya banyakan abu-abu ya. Iya. Normal Woman untuk yang baru gabung ada di Netflix, sudah tayang. Gue setuju sama Dave. Normal Woman ini menurut gue patut untuk ditonton. Ada Dion Wiyoko lagi. Aduh, Dion Wiyoko, don't get me started on Dion Wiyoko, please. Halo. Dion mau curhat. Kebalik, bukan Dion yang mau curhat, lo yang mau curhat. Dion mau curhat, gitu. Dibuka jasa curhat. Iya, ada Dion Wiyoko. Dion, ada Marisa Anita, gokil sih. Sama, ya gue sih cuma mau bilang aja, nggak bermaksud spoiler. Opening scene, kan kalau film tuh ada opening scene-nya ya. Wahai para awewe dan ibu-ibu. Waktu lu nonton Normal Woman, opening scene, beberapa menit pertama, tolong jangan kicep. Jangan kedip. Jangan kedip. Kenapa? Tolong aja. Ya. Walaupun di Netflix kan bisa lu rewind ya. Iya. Tolong jangan kedip. Iya. Bagus banget. Bagus banget. Iya, Dion bagus banget badannya. Kok Dion? Marisa? Iya, filmnya juga. Ada Dion gitu. Lu tuh cenderung pelecehan, tau gak sih? Itu film, kan karakternya yang gue kagumi. Bodoh amat. Yang gue kagumi dia sebagai suaminya Marisa Anita. Siapa namanya ya? Jeffrey apa? Teuing. Semalam. Tapi ditonton ya guys, karena menurut gue ini juga film, kayaknya makin banyak ya film-film Indonesia yang kayak lu tuh, gue pikir tadinya kayak drama gitu. Ya ini drama, ternyata lu tuh pas cerita sama gue gini, oh nih kayaknya drama yang, tau gak sih lo, cerita-cerita yang drama gitu.
Pas gue tonton, anjay, kenapa gini gitu. Tonton guys, Normal Women sudah ada di Netflix. Keren ya, duet tweet ya. Sebelum filmnya hadir kita udah bisa nangkep pemainnya. Oh, jangan dipuji dong. Ih, gak ada yang muji anjir. Geli banget lo, amit-amit jabang bayi. Semalam aku pergi tanya dong, kemana gue? Nah ini kan napas dulu. Semalam tuh grand openingnya Keraton at the Plaza. Gue baru tak. Mungkin itu perkenalan kali ya, karena kan Keraton baru gabung dengan The Unbound Hyatt ya. Jadi kayak relaunching mungkin ya disebutnya ya. Jadi gue pergilah hadir. Jadi mereka pesta 2 hari, itu semalam sama hari ini. Gue diundang yang semalam. Terus gue banyak nggak diundang ya, Bo? Lo nggak diundang? Enggak. Mau diundang-undang gitu? Enggak. Enggak. Ampun. Gue pegang kunci pergaulan nih, asik. Mantap. Tinggal ngomong aja kalau Kak Iwan mau diundang-undang. Anjay. Terus udah gitu, apa yang seru tadi malam? Gue banyak ketemu orang-orang yang kita kenal lah gitu ya. Terus banyak ngobrol. Ada yang nanyain lo, Pak Otis tuh nanyain lo, si Iwet mana? Gue bilang gini. Oh iya? Adalah sibuk gitu. Terus dia gini, ternyata kalian tuh, aduh gue pengen cerita tapi apa-apa enggak ya? Aduh, deg-degan gue, Pak Otis lagi yang mau lo ceritain. Ya udah, anggap aja tadi namanya nggak lo denger. Udah. Kasar kan gue kelepasan. Maaf. Bilang apa? Ternyata kalian tuh apa? Ternyata kalian tuh bikin podcast ya di aplikasi sebelah. Gue gini, gue kan tahu dong ya, kan menjaga diri dong, ya kan? Gue kan tahu tempat kan. Gue ngobrol sama siapa kan tahu tempat ya. Kan gue. Iya kan, kalau dengan orang lain kan gue gini, ya emang kenapa? Gue lihat gitu ya, tapi kan gak mungkin gue gitu ya, bahwa gue bisa disiram bensin, gue di jadi gue gini, iya, kenapa gitu? Enggak gitu. Udah nonton? Aku nggak nonton kayak gitu-gitu. Oh, kenapa sih semua akhirnya podcastan juga? Iya ya. Terus gue gini, kenapa emangnya? Dia pengen tahu aja what's with the trend. Tapi kayaknya seru deh. Ya. Habis gue mau bilang apa? Kalau ditanya kenapa lu bikin podcast, gue mau bilang mau ngumpulin receh. Kita tuh kerja masih butuh duit. Kan nggak mungkin ya? Kayaknya gitu. Ya kan? Terus kan dia udah sibuk gitu. Ayo dong foto gitu. Ada ajudannya fotoin gitu ya. Terus gue gini, ajudannya Pak Otis, iya gitu. Tadi aku godain, berdiri di samping wine kan, gitu. Iya gitu. Kenapa lu godain dia? Gitu. Karena aku godain pas aku lagi ambil wine gue. Soalnya ajudannya kan, masel gitu ya. Bawa Birkin. Jadi gue gini, asik keren deh. Ajudan Pak Otis, maaf. Lah kan Birkinnya Pak Otis, giling. Ya ember, makanya gue gini, nggak maksud ngegodain ajudan lo. Terus gue ketemu siapa lagi ya? Mbak Amalia Wiryono. Oh, hai Mbak Amel. Terus dia gini, gue dikirimin tuh linknya, lo ngomongin keluarga gue. Aduh, ngomongin apa ya? Aduh, Mbak Amel nggak marah kan? Aku tuh udah lupa lo, aku ngomongin apa aja gitu. Enggak, deh gitu. Mana Iwet kerja. Terus gue ketemu siapa lagi ya? Gue ketemu Tara Basro. Hai Tara, gue udah dadahan sama Tara terakhir di Mangkunegaran. Gue udah janjian sama dia. Kata Tara, kapan dong? Gitu, kita janjian jadwal lagi untuk podcast. Beneran ya? Iya. Dia sama suaminya. Terus gue ketemu Regila Walata, Oscar, Asya Dara.
Asyadara Lawalata sama Mario Lawalata. Delawalatas. Oh, Delawalatas. Terus gue udah langsung gini, Mama Regi lagi di Jakarta apa enggak? Di Jakarta sampai bulan September. Abis itu entah ya, gitu gue gini. Kenapa memang? Seneng ya ngobrol sama dia ya. Entah ya mau kemana aku. Gue gini, Eropa nih Eropa. Iya dong, plesir. Mau nunggu apa? Capek kali hidup susah melulu. Udah pernah susah. Gue suka, ceplas aja kan. Depan gue manajer gue Mbak Wati ya, terus ya gini, nih saksi hidup gue waktu hidup gue susah si Wati gitu. Dia itu tetangganya Mbak Wati di Bintaro. Oh iya. Oscar sudah dititipin di rumahnya Mbak Wati. Masa? Ya Allah. Oh gitu. Itu pas zaman Mama Regi lagi harus menghidupi keluarga tuh ya. Ember. Terus udah I took the liberty of gini, main dong ke podcast aku. Ayo dong, atur jadwal deh. Dia bilang gitu. Kapan dia syuting? Dia udah langsung nyamperin Mbak Wati gini. Dave Hendrik mau undang kita bertiga, Wati. Coba tolong diwujudkan. Susah ngelawan yang gitu-gitu ya. Iya. Ya, lu mau lawan gaya apa coba? Mau kayak apa? Terus siapa lagi? Kok nggak ada di story lo? Iya, abis gue datang terlambat, macet banget, Bo. Jadi gue datang tuh semua orang udah lagi makan dan suasana udah heboh gitu. Jadi gue nggak sempat gini-gini. Ya, gue kan datang berdua Mbak Wati ya, Bo. Gue kan nggak pakai video, nggak ada. Gue pengen deh kayak orang-orang gitu datang bawa fotografer, ketemu Didit Maulana sama aduh siapa tuh bintang film ya pakai kebayanya dia. Oh, aduh. Ariel Tatum. Nah dia datang bawa fotografer, Bo. Jadi dia ada yang motretin gitu. Udah gitu Didi tuh gini, aduh Mbak, thank you ya, udah mau pakai baju aku. Ih, Mas Didi thank you. Terus gue gini, Mas Didi thank you ya. Anytime kamu perlu baju, anytime. Aku siap support gitu. Terus gue bilang gini, tapi next time dia tahu nggak kita gebiar banget pakai bajunya dia. Belum dong. Apalagi, apalagi gue mentas gitu kayaknya ya. Gue mau kasih lihat, gini nih Iwet styling baju-baju lu. Ntar dia bilang gini, merendahkan ya gitu. Salah lagi. Branding gue nggak gitu tuh. Terus gue gini, Mas Didit kapan-kapan main dong ke podcast kita. Ayo dong gitu. Nanti kita janjian jadwal ya. Iya. Terus Ariel, gue foto sama Ariel gitu, sama Jeremy Thomas. Terus kan Ariel ininya segini ya, pinggangnya. Terus gue gini, Bo, pinggang lu segitu, lu masih bisa napas. Terus gini, did you know Kak, kalau aku tuh nggak ada, dia tuh ternyata nggak punya rib cage-nya, dia tuh nggak ada satu, Wet. Yang jadi dia bilang, ini tekan deh, bisa ditekan sampai kecil banget, Wet. Hah? Aneh banget. Iya, jadi rib cage-nya dia tuh kenapa gitu? Jadi dia tuh ini bisa ditekan gitu. Iya aneh banget. Ariel Tatum. Oke. Nah Ariel gue lupa ngomong, bilang Ariel mau nggak ke podcast? Gue lupa. Ya. Terus gue ngobrol sama Rama Dauhat, gue ngobrol sama Daniel Tanah Lesai, ya sama Hans Hambali, sama Din hadir. Din Tirto Buwono. Dia cerita apa? Podcast. Kan kita ngomongin tuh Din Tirto Buwono di NTB. Gue udah langsung aja, aduh Bo, maaf ya kalau ada tersinggung dengan siaran kita. Pokoknya semua dianggap bercanda aja ya Nek. Gue gini kalau denger apa, enggak Bo, gitu kita mah senang-senang aja nggak denger lu siaran kok, fine aja. Oh good to know Nek, good to know gitu kan. Gue tek ya say. Din sama bapaknya, gue foto sama bapaknya. Siapa lagi ya? GM. Ada satu GM-nya Keraton. Aduh gue lupa ya namanya ya. Bule. Ya, terus. Nah yang lucu Pak GM ini, dia pakai belangkon lengkap, Wet. Beskap. Pakai beskap, pakai kain bewiron.
Terus? Lengkap. Jadi gue gini, oh my god, you look stunning. Gue gitu kan sambil kibas-kibas rambut gue kan. You look stunning. Oh thank you. You know, I try to go all the way. Bla 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 gitu. Terus dia ada penjelasannya dia yang menurut gue gini, keren ya. Terus dia cerita lah spirit baru keraton. Mr. Parvin Kumar. Oh bukan yang itu. Oh yang bukan. bule. Yang bule. Bukan GM. Ini banyak kayaknya orang The Keraton nih. Sahid bilang GM aku tuh kak. Terus Atta bilang katanya Mr. Parvin Kumar. He is very handsome. Parvin Kumar. Pak Parvin yang nyambut gue di depan. Yang bule yang pakai belangkon beskap beige. Beige. Rajat Batia. Hotel manager dia. Dia operation, hotel manager tuh operation. Second line, wakilnya Pak Kumar. Yang ada dimplenya, ada dimplenya. Ada lesung pipit. Ada Erwin Parengkuan ada lesung pipitnya. Bule. Capek ya. Anyway, terus udah gitu. Emosi banget anjir. Kesel ya gue. Oke, terus udah gitu. Ini lagi ada dimpelnya Afgan. Itu jauh. Terus udah gitu. Terus dia bilang ngobrol. Dia bilang gini, kata-katanya dia yang menurut gue bagus banget. Dia bilang, we are introducing the new spirit of keraton. Oke, Steven Spielberg, Mr. Steven Spielberg. Yang bikin Jurassic Park dong. Spielberg. Mr. Steven ya. Lu lain kali lu catet dah, nih repot banget jadi di komen. Ya masa gue lagi sosialisasi gitu. Halo, I'm the hotel manager. Your name? Lu bawa notes kecil. Sebel ya. Anyway, itu saya bilang gini, we are introducing the new spirit of keraton gitu. In the old days, perhaps keraton was known of saying no's to a lot of experiences. In the spirit of developing ourselves, we would like to introduce keraton as a place where we say yes to new experiences all around. Maksudnya gimana, Kak? Lu bengak ya. Enggak, dulu kok dia kata no experience tuh gimana maksudnya? Mungkin kali dulu tuh keraton banyak nggak bolehnya gitu, diajakin kerjasama apa experience apa bisa nggak boleh. Sekarang tuh spiritnya baru, keraton tuh kolaboratif gitu kali web. In the we are a new spirit of saying yes to new experiences gitu. Kan bagus ya, Bo. Saying yes to new experiences. Kenapa lagi? Lo gak dapet apa pesannya, moralnya? Ih, PA deh lo. Kurang tune ini, pagi ini. By the way, gue tuh lupa cerita sama lo. Kemarin tuh gue sebelum ke Harapan Kita, gue meeting di Paragon. Paragon tuh di Bangkok ada Paragon Mall. Susah emang kalau anak Depok ya. Dikit-dikit ngomongnya mall. Gua kosmetik. Iya, Wardah, Kaf, Makeover, Labore. Lu pakainya apa? Kalau dari brandnya Labore, brandnya Paragon lu pakainya apa? Kaf. Sok laki lu. Brand manager Kaf suka nonton kita. Dia ngomong, akhirnya aku ketemu, tiap pagi aku tontonin gitu. Salam buat Mas Dev. Terus gue bilang gini, ibu, mbak. Aduh Bu manajer, saya mah pakainya Wardah. Gue juga pakai Wardah loh. Wardah sih sunscreennya bagus. Best. Sunscreen Labore lu cobain. Iya itu deh. Ya. Terus kenapa? Ya udah rame, ternyata mereka pada nontonin kita tiap pagi.
Hai, geng Paragon. Itu. Terus abis itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin juga dokter-dokter di harapan kita apa namanya nanya, ada dua yang ngajak gue foto, satu bilang gini, Mas Dev kenapa nggak diajak Mas Iwet, kan Mas Dev udah pernah bypass, kali-kali dia mau reminiscing. Anjay. Serem banget sih ajakannya. Dark joke. Reminiscing sih gue bypass. Hey. Lu tahu apa ya, Iwan? lu tahu apa? Lu tahu apa kan kemarin kita membahas ini, speaking of reminiscing operasi bypass ya. Kan kemarin kita membahas bagaimana aroma itu punya hubungan dengan memori. Gimana kalau kita cium sesuatu, cium minyak wangi tertentu, remembering a certain memory in our Betul. set. Ada satu minyak wanginya Jo Malone yang tiap kali gue sniff itu langsung gue terbau, gue keinget momen gue lagi di UGD baru keluar kamar operasi. Yang mana? Karena itu Eca besuk gue dan dia pakai minyak wangi Jo Malone itu. Yang mana? Poppy Barley. Karena gue inget banget gue lagi pipis di kateter anget-anget tuh, terus gue bilang gini ke Eca, wangi lu enak pakai apa? Poppy Barley Mas Dev. I know. Jadi tiap kali gue sniff Poppy Barley itu gue anjir, gue inget rumah sakit loh. Anjir, gue inget tuh pipis gue lagi keluar di kateter. Soalnya itu kan yang Lutfi nggak tahu kateter itu apa sih, Kak? Oh, tuh anak kecil sok-sok ngejok soal kateter. Tahu apa lo soal kateter? Burung lu belum pernah dijepit pakai kateter aja sok-sokan ngejok kateter. Sorry, bukan dijepit, diojos pakai kateter. What do you know, boy? Udah gitu dia sok ngejok gitu. Filler, kalau filler hati-hati ada benangnya. Filler pakai benang, tayangan kali Filler disuntik. Anak muda, so tau banget sih. Itu lucu banget. Itu menurut gue lucu banget waktu dia ngelawak soal filler sama ngelawak soal kateter. Terus kita dua-duanya gini, kamu nggak tahu sayang. Kita berdua paham banget. Umur lu segini ngomongin kateter. Aduh ya ampun, capek ya. Based on personal experience. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah Gusti. Aduh, sorry bukan dijepit, diojos. Ya kan gue nggak lihat. Tapi bagian paling menyakitkan itu adalah ketika adegan copotnya ya, Wet. Oh iya, jerit gue. Pas copotnya itu loh, aduh. Kesel banget. Tapi gue bilang gini sama suster ya. Satu tarikan ya, nggak pelan-pelan. Set, udah biar beres semua. Oke, kan gue waktu di ICU itu kan gue atur banget ya, dedes banget gue. Terus sampai lu tahu kan, dokter sama suster gue suruh bikin WhatsApp grup. Jadi pas mau copot kateter tuh bersamaan dengan gue pindah ke ruangan kan. Gue pindah ke ruangan inap biasa, rawat inap biasa. Pas mau, Bapak, selamat pagi gitu kan ya, pagi-pagi itu. Pagi, gue gini, mau apa lagi nih. Terus kita hari ini copot kateter ya Pak. Oke. Terus gini, Bapak nanti tahan ya. Suster, satu tarikan. Hitung biar saya nafas, itu keluar kateternya. Terus dia langsung tegang. Yang tegang dia. Oke Pak. Mungkin kalau bisa digambarkan gitu ya, rasanya tuh kayak apa? Kayak tunggu gue puzzle dulu. Rasanya tuh
keluar dari kemacetan jalanan bottleneck gitu. Iya nggak, Wet? Sakit, perih, sebel, pedes. Tahu tuh gue rasanya kayak gitu. Terus kan pakai gitu, maaf ya Pak, terus dipegang sama dia gitu kan kayak Terus suster gue sok ngocol gitu, mau lihat nggak selangnya kayak apa? Nggak mau. 1, 2, 3 nafas ya Bapak. 1, 2, 3. Hah. Copot dia. Lega deh. Hore, aku bisa pipis sendiri. Lu capek banget ya Allah. Kepalanya udah nggak pakai bandol lagi. Udah, lo mau ngapain hari ini nih, hari ulang tahun lo? Gue ada meeting di PIK hari ini. Terus abis itu sisanya di kantor aja. Udah, Wet, gue nanya juga basa-basi, nggak usah terlalu detail kalau kerjaan lu cuma meeting doang. Dinilat ya, my friend. Ceker.